Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kondisi mengerikan. Kemenangan kecil, meskipun Yao Lao sangat tidak jelas tentangnya, Xiao Yan masih bisa merasakan artinya di dalamnya. Ketika wanita itu berada di level Du Huang, dia sudah berani untuk memberikan kekuatannya melawan praktisi level Du Zong. Dan pada saat dia bertarung dengan Yao Lao, dia telah mencapai level Du Zong, namun itu masih berakhir dengan Yao Lao yang lebih unggul. Sepertinya, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Yao Lao pada saat itu berdiri di puncak benua Du Qi. Menatap wajah tertegun Xiao Yan, Yao Lao tidak bisa menahan untuk tidak menegur, apa yang perlu mengejutkan. Di masa depan, kamu juga bisa mencapai tahap seperti itu. Mungkin. Xiao Yan mengangkat bahu, menolak berkomentar. Level semacam itu sudah di luar jangkauan, hanya bakat saja. Baik peluang maupun keberuntungan sangat diperlukan agar hal itu terjadi. Saat ini dia hanya berharap api ungu cepat dipupuk sebelum menelannya untuk mengembangkan metode Qi-nya dan juga membiarkan dirinya dengan cepat menjadi Dou Shi. Adapun Du Huang's, Du Zong. Ini hanyalah eksistensi super yang dapat dengan mudah mencekik Xiao Yan hanya dengan nama mereka. Dia benar-benar tidak ingin menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah. Menurut penjelasan guru Dr. Perry, mungkinkah dia memiliki tubuh racun yang menyedihkan? Xiao Yan bertanya saat tatapannya sekali lagi menyapu 7 warna di wajah tampan Dr. Perry saat dia berbaring di tempat tidur. Iya. Sedikit menganggukkan kepalanya, ekspresi senyum di wajah Yao Lao perlahan surut. Dia menatap ke arah Dr. Perry untuk beberapa saat sebelum dengan ringan menghela nafas. Aku pernah melawan wanita itu, jadi kesanku yang agak dalam tentang tubuh racun yang menyedihkan. Metode pelatihan racun semacam ini agak unik. Mereka tidak membutuhkan pelatihan Dou Qi bertahun-tahun. Sebaliknya, agar mereka menjadi lebih kuat, mereka hanya perlu. Saat dia berbicara sampai titik ini, mata Yao Lao beralih ke jejak bubuk di sudut mulut peri dokter dengan ekspresi yang sedikit aneh. Konsumsi racun. Saat dia melihat di mana Yao Lao memandang, Xiao Yan pertama kali tertegun, meskipun ekspresinya dengan cepat berubah saat dia berkata dengan kaget. Ah, benar, itu memakan racun. Begitu mereka mengkonsumsi racun, tubuh racun yang menyedihkan mereka akan menggunakan teknik stengil untuk mengubah energi yang terkandung dalam racun menjadi racun khusus Dou Qi. Yao Lao mendecakkan bibirnya dengan takjub sambil melanjutkan, semakin akut racunnya, semakin efektif dalam meningkatkan kekuatan mereka. Dengan demikian, mereka tidak perlu melalui latihan yang berat. Selama mereka terus makan racun, kekuatan mereka akan meningkat dengan cepat. Ini benar-benar fisik yang menakutkan. Menghela nafas lembut, Xiao Yan tertawa getir. Secara alami, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tubuh racun yang menyedihkan ini mungkin dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan seseorang melalui konsumsi racun, tetapi racun pada akhirnya tetaplah racun. Dengan mengandalkan tubuh racun yang menyedihkan, seseorang dapat menghentikan racun dari melahap tubuhnya. Namun, ketika lebih banyak racun terakumulasi dari waktu ke waktu ke titik ketika tubuh racun yang menyedihkan tidak dapat menekan racun Dou Qi, maka puluhan ribu racun akan melahap tubuh, menyebabkan pemiliknya perlahan mati di bawah siksaan yang paling menyakitkan. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Mengingat rasa sakit membuat seseorang lebih memilih kematian daripada hidup, tubuh Xiao Yan dengan lembut menggigil. Dengan sedikit belas kasihan, dia melihat ke arah Dr. Perry di tempat tidur yang tampak seperti putri tidur dan dengan sedih bertanya, apakah tidak ada solusi untuk ini?
Wajar jika membayar harga untuk mendapatkan kemampuan berlatih dengan cepat. Di dunia ini, tidak ada yang namanya makan siang gratis. Yao Lao berkata dengan lemah. Lalu jika dia berhenti mengonsumsi racun untuk mendapatkan kekuatan, apakah mungkin menghindari hal seperti itu? Murid Xiao Yan berbalik saat dia bertanya. Secara teori, itu mungkin. Mengangguk, Yao Lao melihat kebahagiaan di wajah Xiao Yan dan menghela nafas. Sayangnya, kamu perlu tahu bahwa bagi mereka yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan, semakin kuat racunnya, semakin besar daya tariknya. Ia bahkan bisa mencapai tingkat pembunuhan dan pencurian hanya untuk mendapatkan racun akut. Di mata mereka, racun akut memiliki daya pikat yang mirip dengan daya tarik api surgawi bagi seorang alkemis. Mereka akan menggunakan segala macam cara untuk mendapatkannya, bahkan jika mereka harus menjadi seperti ngengat yang melompat ke dalam api, mereka tidak akan ragu untuk melompat ke dalamnya. Menurut Anda, apakah mungkin bagi Anda untuk membuatnya berhenti mengonsumsi racun? Jika dia tidak pernah mengkonsumsi racun, maka tubuh racun yang menyedihkan tidak akan pernah masuk. Namun, sekali dia mengkonsumsi racun, bahkan jika itu karena kesalahan, maka tubuh racun yang menyedihkan akan benar-benar diaktifkan. Setelah itu terjadi, kondisi yang baru saja saya jelaskan akan terjadi dan tidak ada lagi kesempatan untuk membalikannya. Singkatnya, kami sudah terlambat menemukannya, kalau tidak. Yao Lao menghela nafas dengan menyesal. Dengan mulut terbuka, ekspresi Xiao Yan terus berubah secara tidak teratur. Beberapa saat kemudian, itu melunak tanpa semangat. Menurut Yao Lao, racun akut tersebut memiliki daya tarik yang sama seperti narkoba bagi pecandu narkoba. Membuatnya menyerah mungkin tidak mungkin. Tubuh racun sedihnya saat ini berada pada tahap awal, jadi tidak apa-apa baginya untuk berhubungan denganmu saat dia sadar. Namun, ketika dia tidak sadar atau ketika tubuh racun matang di masa depan, itu akan menjadi, apapun yang dia sentuh, akan mati. Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak. Dia akhirnya mengerti mengapa Dokter Pri mengatakan kepadanya kata-kata aneh itu belum lama ini. Sepertinya dia sudah tahu bahwa dia memiliki tubuh racun sedih yang aneh ini. Bagaimana dia tahu? Dia telah tinggal di kota kecil itu, jadi bagaimana dia bisa tahu tentang informasi rahasia yang tidak banyak orang di seluruh kekaisaran Jia Ma tahu? Xiao Yan bergumam dengan curiga. Yao Lao diam-diam merenung sebelum pandangannya mengarah ke gulungan 7 warna di dada peri dokter. Telapak tangannya memberi isyarat dan menghisapnya ke telapak tangannya. Dia kemudian perlahan membukanya dan memindai berbagai jenis formula racun di atasnya sebelum berhenti di paragraf terakhir. Seketika, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Xiao Yan menerima gulungan 7 warna dan menyapu pandangannya ke atasnya. Wajahnya juga dipenuhi dengan senyum pahit. Tubuh racun yang menyedihkan, jenis tubuh racun yang aneh yang dapat menelan racun untuk meningkatkan kekuatan seseorang dengan cepat. Metode untuk mengenali tubuh racun yang menyedihkan, di daerah perut bagian bawah, akan ada 7 garis berwarna yang sangat kecil. Ketujuh garis berwarna ini akan tumbuh seiring dengan peningkatan intensitas kekuatan racun tubuh. Ketika 7 garis berwarna memanjang ke arah jantung, itu adalah waktu ketika tubuh racun yang menyedihkan berada pada titik terkuatnya. Di saat yang sama, pemiliknya juga akan merasakan sakitnya puluhan ribu racun yang melahap tubuh. Di bawah baris ini, ada penjelasan rinci tentang kerusakan yang disebabkan oleh tubuh racun yang menyedihkan. Di antaranya adalah hal-hal yang telah dijelaskan oleh Yao Lao sebelumnya. Sepertinya dia sudah tahu tentang itu. Jika dia terus seperti ini, cepat atau lambat dia akan menjadi wadah untuk racun yang kuat. Xiao Yan melambaikan gulungan 7 warna itu dan tertawa getir.
Iya. Mengangguk dan menghela nafas, Xiao Yan mengembalikan gulungan itu ke Yao Lao. Matanya menatap ke arah Dokter Pri dan berkata dengan lembut, bukankah tubuh racun yang menyedihkan kebal terhadap semua racun? Kenapa dia seperti itu sekarang? Kekuatan racunnya terlalu kuat. Dia hanya pingsan sementara dan harus segera bangun. Kata Yao Lao sembarangan. Oh. Mengangguk, Xiao Yan duduk di samping meja di rumah kecil dan menunggu Dokter Pri bangun. Yao Lao hanya memberikan pengingat lagi sebelum dia menghilang kembali ke atas ring. Duduk di sisi meja, Xiao Yan menatap ke arah Dokter Pri, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Aspirasi aslinya adalah menjadi seorang alkemis. Sayangnya, karena atribut bawaannya, dia harus mundur selangkah dan menjadi seorang dokter. Namun, dengan perkembangan konstitusinya, dia kemungkinan akan menjadi master racun tingkat Grandmaster yang ditakuti banyak orang di benua Douki. Ketika dia mencapai tahap itu, mungkin seperti yang dia gambarkan hari itu. Tidak akan ada lagi orang yang berani berhubungan dengannya, apalagi menjadi teman yang bisa diajak bercakap-cakap dengan ramah. Dia awalnya ingin menjadi seorang dokter yang bisa menyelamatkan nyawa, tetapi surga sepertinya tidak menginginkannya. Sebaliknya, itu memungkinkan wanita muda yang baik ini memiliki tubuh racun yang menyedihkan yang ditakuti semua orang. Mengambil napas lagi, Xiao Yan mengangkat matanya dan menemukan 7 warna di wajah Pri Dokter perlahan berkurang. Apakah dia bangun? Xiao Yan bergumam sebelum dia sekali lagi duduk diam untuk sesaat. Dokter Pri yang menutup matanya dengan erat di tempat tidur akhirnya membukanya perlahan. Tangannya bergerak sedikit saat sudut matanya menatap racun hitam itu. Sudut mulutnya perlahan melengkung dengan getir. Sesaat kemudian, kepahitan menyebar saat Pri Dokter menarik selimut itu ke wajahnya. Nyala dan mati, beberapa suara isakan dikeluarkan dari dalam selimut. Aku gagal mengendalikan diriku lagi, aku harus benar-benar mati. Duduk di kursi dan mendengarkan suara isakan lemah dan lembut, perasaan Xiao Yan menjadi lebih berat. Dia perlahan berdiri dan duduk di samping tempat tidur. Tangannya dengan lembut menepuk tubuh Pri Dokter yang bersembunyi di balik selimut. Merasa ada seseorang yang menyentuhnya, selimut itu tiba-tiba ditarik ke bawah. Mata Dokter Pri membelalak ketika dia melihat pemuda itu duduk di samping tempat tidurnya. Dengan cepat, dia mengusap air matanya dan dengan lembut bertanya, "Kapan kamu masuk?" "Aku masuk saat kamu masih pingsan." Xiao Yan tersenyum lembut. Mendengar ini, wajah cantik Pri Dokter sedikit berubah. Dia diam-diam menyembunyikan racun berwarna hitam yang dia pegang erat di tangannya ke dalam selimut. Sesaat kemudian, dia tampak tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru bertanya, "Apakah kamu menyentuh saya?" Setelah mengenalku begitu lama, apakah aku terlihat seperti tipe orang yang akan memanfaatkanmu ketika kamu dalam kesulitan?" Xiao Yan tertawa datar. "Tidak. Aku tidak sedang membicarakan ini, maksudku, kamu tidak menyentuh satu bagian pun dari tubuhku, kan?" Dokter Pri melambaikan tangannya saat dia bertanya. "Tidak." Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Melihat Xiao Yan menggelengkan kepalanya, Dokter Pri akhirnya menghela nafas lega. Dia menarik kakinya ke dadanya dan menurunkan dagu putih saljunya ke lutut saat dia berkata dengan lembut, "Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Ada masalah dengan racun yang saya buat." Xiao Yan tidak berbicara. Matanya hanya menatap ke arah Dokter Pri. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba berkata dengan lembut, "Benarkah kamu tidak bisa meninggalkan benda itu?" Mendengar kata-kata itu, Dokter Pri awalnya bereaksi dengan kosong. Setelah itu,
tubuh indahnya menegang dan menatap Xiao Yan dengan ekspresi jelek. Kamu, apa yang kamu tahu? Saya telah membaca buku racun 7 warna. Pada saat yang sama, saya tahu bahwa Anda mengonsumsi racun. Xiao Yan menatap sepasang mata yang hidup saat dia berkata, kalau begitu, kau juga tahu tentang tubuh racun yang menyedihkan yang dijelaskan di dalamnya. Melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya, Dokter Peri memberikan senyum sedih dan menggigit bibir merah lembabnya. Dia bertanya, kalau begitu kamu juga takut padaku, bukan? Menatap ke arah Dokter Peri yang meneteskan air mata di wajah cantiknya, Xiao Yan merasakan emosi bergerak di dalam hatinya. Dia menggelengkan kepalanya dan dengan lembut menepuk kepalanya dengan senyum hangat di sudut mulutnya. Dia berkata dengan lembut, jika saya takut, saya akan lari sekarang. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, kami telah melalui kesulitan dan kesulitan bersama. Ketika dia mendengar ini, air mata di mata cerah peri dokter berhenti saat dia melihat Xiao Yan dengan mulut lebar. Apakah kamu benar-benar tidak takut padaku? Apakah kamu masih berani makan makanan yang aku masak untukmu? Kapan saja? Xiao Yan berkata dengan wajah yang penuh senyum. Melihat wajah Xiao Yan yang menahan senyum penuh kehangatan, perasaan hangat mengalir ke hati peri dokter. Dia menyeka air mata dari wajahnya, menghirup melalui hidung tersumbat dan bergumam di dalam hatinya, terima kasih, Xiao Yan. Mungkin, kamu akan menjadi satu-satunya temanku di masa depan. Terlepas dari apa yang terjadi di masa depan, selama Anda masih menganggap saya sebagai teman Anda, saya akan selalu menjadi dokter peri dari kota Qingshan di depan Anda bahkan jika saya akhirnya menjadi master racun agung yang ditakuti semua orang. Silakan pergi untuk. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.